Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel sederhana ini. Video kali ini adalah tentang crank sensor atau CKP sensor. Letak sensor ini ada di dalam delco bersama TDC dan silinder sensor. Fungsi sensor ini adalah membaca posisi putaran pada crankshaft dan juga mengatur waktu injeksi bahan bakar dan pengapian bagi mesin injection. Bila sensor ini bermasalah, biasanya mesin akan sulit hidup. CE akan nyala dengan kode 4 dan mungkin bisa jadi mesin terasa pincang ya. Penyebab sensor ini rusak antara lain adalah bearing rotor di dalam sini aus sehingga pembacaan sensor terganggu, atau seal delco rusak sehingga oli mesin masuk ke dalam delco dan mengganggu pembacaan sensor, atau umur sensor itu sendiri yang sudah sepuh ya. Oke, langsung saja. Pertama kita lepas soket delco-nya ya. Nah, pada delco ini ada 7 pin ya, 7 pin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kosong ini. Tapi dalam tutur ini kita kasih dia A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, cara baca pin soket ini adalah ini ya. Ini pin terminal A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mana pada video yang lalu yang bagian ini adalah kelompok sensor kelompok pin untuk sensor silinder. Yang ini adalah kelompok terminal untuk sensor TDC sensor. Nah, yang sekarang kita akan coba ulas adalah terminal B dan F. Dia adalah kelompok terminal untuk CKP sensor. Yang F ini adalah ground ya. Yang B ini adalah inputan ke ECU. Kali ini ada 4 bagian ya. Pertama adalah mengukur resistansi pada sensor itu. Kemudian yang kedua adalah mengukur resistansi pada ECU-nya. Yang ketiga adalah tes continuity-nya. Yang keempat adalah tes voltase yang dihasilkan oleh sensor ini. Nah, pertama kita akan mengukur resistansi dari sensor ini. Gunakan avometer ya. Set pada 2000 ohm. Lalu kita ukur resistansinya. Standar pabrikan adalah antara 350 ohm sampai 700 ohm. Nah, sekarang kita ukur probe positif ke terminal B ya, terminal B, lalu probe negatif ke terminal G, F, terminal F. Kita lihat berapa resistansinya ya. Nah, di avometer terbaca 379 ohm ya. Jadi ada di dalam standar pabrikan. Selanjutnya kita akan melakukan uji continuity ya, untuk mengetahui apakah ada dalam sistem pengkabelan ini ada terjadi short body dengan body delco. Caranya putar avometer pada
posisi continuity. Nanti ada gambar lambang dioda. Itu ya. Ketika dia terjadi short, avometer akan menunjukkan angka seperti ini. Yang kondisi baik adalah avometer tidak menunjukkan angka. Sekarang kita tes antara terminal B dengan ground delco, apakah dia terjadi short ataukah tidak. Nah, avometer tidak menunjukkan angka ya, jadi pengkabelannya bagus. Sekarang pin F, terminal F, nah, dia juga tidak menunjukkan angka. Artinya pengkabelan dari soket ini ke sensor dengan body ground tidak terjadi short. Pada saat di awal, pada saat kita mengukur resistansinya, apabila dia tidak keluar resistansinya, berarti kondisi sensor harus dicek. Dalam hal ini delco harus dibongkar. Nah, sekarang kita menuju ke ECU. Kita akan ukur resistansi di ECU. Oh iya, terminal B yang atas itu kabelnya biru hijau ya, dan yang F yang bawah adalah biru kuning. Nah, sekarang kita ukur resistansi di ECU nya. Oke, kita sekarang ada di ECU ya. Nah, kita akan mengecek resistansi pada pin ECU. Jadi kita mengecek resistansi sensor itu melalui kabelnya, apakah dia tersambung dengan ECU ini apa enggak. Jadi untuk CKP sensor, dia masuk ke soket B ya. Soket B itu ada di tengah sini. Jadi dia masuk ke pin B, pin 15 dan pin B16. Nah, ini untuk cara bacanya seperti ini. Jadi soket B itu ada 16 pin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi yang kita ukur antara pin B15 dengan pin B16. Apakah dia akan keluar 350 ohm sampai 700 ohm, apakah enggak. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Posisikan avometer pada ohm ya, 2000 ohm. Perhatikan avometer ya, pro positif di pin B15. Di pin B15 ada di sini yang atas, sedangkan pin B16 ada di bawahnya. Nih, tempatnya sempit banget. Karena kita ukur ya. Nah, avometer tidak mengeluarkan angka karena soket sensor yang di delco belum saya pasang. Jadi logikanya seperti ini ya.
Ini pin-pin umpamanya ini adalah pin ECU dan ini adalah sensor, sedangkan ini adalah soket delco. Sedangkan kita akan mengukur resistansi sensor ini lewat pin ECU. Jadi ini harus dipasang. Jadi ini menandakan bila ini diukur resistansi di sini belum keluar, tidak keluar angka, karena ini belum dipasang. Seandainya ini sudah dipasang dia keluar angka, ini menandakan pengkabelan ini antara pin ECU dengan terminal soket kondisi baik. Sekarang kita akan memasang soket delco-nya dulu ya. Nah, belum terpasang dia. Oke, sekarang kita akan pasang. Nah, soket sudah terpasang. Sekarang kita akan coba ukur kembali resistansi pada pin ECU. Oke, sekarang kita akan ukur resistansinya setelah soket dipasang. Apakah dia avometer menunjukkan angka. Ukurnya hati-hati ya. Ini pin C ini ada arusnya soalnya ini. C1 ini ya. Oke, sekarang kita ukur. Nah, avometer menunjukkan 500 ohm. Jadi dia masih di dalam standar pabrikan ya, antara 350 sampai dengan 700 ohm. Jadi tadi sebelum soket dipasang dia tidak menunjukkan resistansi. Setelah soket dipasang dia menunjukkan resistansi. Ini menandakan pengkabelan antara dua pin ini, pin B15 dan pin B16 dengan soket delco kondisinya baik. Ada cara lain ya untuk mengetahui kondisi pengkabelan antara pin ini dengan pin di soket delco. Caranya dengan continuity ya. Jadi ini dia diposisikan pada continuity dahulu seperti di awal video. Jadi kita akan mengetes antara soket B ini dengan soket pada delco. Kita ibaratkan kabel ini. Jadi pada satu sisi dia adalah pin pada delco, sisi lain adalah dia pin pada ECU, dia sisi lain adalah pin terminal pada delco. Jadi ini harus tersambung. Jadi kita akan tes, avometer harus menunjukkan angka tandanya dia tersambung dengan baik. Nah, avometer menunjukkan angka dalam waktu sekejap. Ini menandakan kondisi kabel ini kondisi baik. Seandainya dia putus tengah jalan, avometer tidak akan menunjukkan angka. Nah, sekarang kita akan tes continuity antara soket ECU ini dengan soket delco. Kita menggunakan kabel panjang ya. Terlebih dahulu kita lepas dulu ini soketnya. Oke, jadi yang kita ambil adalah soket ke ECU ya, bukan ke arah delco ya, yang tadi salah. Jadi kita gunakan kabel panjang sebagai ganti kabel avometer. Sekarang kita akan cek continuity antara
pin B dengan pin terminal B dengan pin B15. Oke, lanjut. Pin B sudah saya lepas. Saya gunakan jarum pentul ya, tom buntel, karena ini nggak muat di soketnya. Probe negatif kita hubungkan ke kabel panjang tadi yang berhubungan dengan terminal delco. Sekarang kita cek pada pin B15. Tadi yang di soket delco tadi kita tancapkan pada terminal B ya. Nah, yang probe positif avometer di terminal B15. Apakah avometer mengeluarkan angka? Kalau dia mengeluarkan angka berarti koneksinya, kondisi pengkabelannya bagus. Sekarang kita cek. Jadi avometer mengeluarkan angka sekejap. Jadi dia kondisinya bagus. Demikian pula caranya pin kedua ya. Tadi terminal F pada soket delco berhubungan dengan pin B16 di bawahnya. Nanti yang di delco tinggal pindah aja pada terminal F, yang positif avometer tinggal di bawahnya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengecek kondisi kabel yang sudah tua. Jadi seandainya ada dua kabel ini, kita cek antara ujung dengan ujung. Nah, dia harus avometer harus menunjukkan angka. Nah, jadi dia menandakan kondisi kabelnya bagus. Sekarang kita akan mengetes voltase yang dikeluarkan oleh sensor ini ya, sensor CKP ini ya. Terlebih dahulu pasangkan kembali soketnya. Apabila ketika dites continuity antara pin-pin ini avometer tidak mengeluarkan angka, maka perlu dicek pin B15 ini, pengkabelan antara pin B15 dengan terminal B pada soket delco. Demikian juga pin B16 pada ECU ini, pengkabelannya dicek antara pin ini dengan pin F pada soket delco. Sekarang kita akan mengetes voltase dari sensor ini, yang mana sensor ini mengeluarkan voltase AC ya. Kita ke engine bay. Nah, ada cara lain yang lebih mudah untuk mengetes sensor ini. Ini adalah sebagaimana kita tahu, CKP sensor ini adalah sejenis sensor generator elektrik ya, yang mana dia mengeluarkan arus berupa arus AC. Sekarang kita akan cek. Kita gunakan bantuan jarum pentul ya. Jadi kita gunakan probe avometer yang sudah dimodif menggunakan jepit. Jadi probe positif avometer di pin terminal B, sedangkan probe negatif avometer di terminal F.
Sekarang kita akan start mesin, apakah dia mengeluarkan arus berupa volt AC. Terlebih dahulu avometer kita posisikan pada posisi AC ya, arus bolak-baliknya. Sekarang kita akan start mesin. Ini mesin dalam kondisi dingin ya. Nah, di avometer menunjukkan angka 0,04 volt AC ya. Jadi sensor ini kondisi baik. Sekarang kita akan coba gas, apakah dia naik atau enggak. Ya, dia akan naik ketika gas putar. Nah, demikian saja video ini kawan-kawan tentang CKP sensor. Apa yang saya sampaikan hanya sebatas yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.